Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Solihin Eskom dalam pelajaran TLJ untuk kelas 11 TKJ. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang ragam komunikasi data, melanjutkan materi minggu kemarin. Oke, ragam komunikasi data yang pertama yaitu namanya data acquisition. Sistem ini yang bertugas mengumpulkan data dari sejumlah terminal dan menyimpannya dalam memori komputer pusat. Contoh acquisition data ini adalah pencatat polusi udara, kemudian ada pencatat curah hujan dan sebagainya. Artinya terminal di sini adalah ketika kita bekerja di bagian, contohnya bagian pencatatan polusi udara. Terminal ini adalah komputer ketika kita menginputkan data. Misalnya kita bekerja di labor, kita menginputkan datanya, berarti di labor ini, komputer di labor itu disebut dengan terminal dan menyimpannya data ke pusat, lalu ditampilkan ke papan ISPU namanya kalau di sini, ya, ISPU atau pencatat polusi udara. Terus seperti ini. Ini kalau musim kabut, musim kebakaran hutan, kemarau panjang, ya, musim kebakaran itu mungkin banyak asap. Jadi papan-papan ini selalu disorot oleh media, ya, menunjukkan berapa berbahayanya kabut tersebut. Nah, jadi data ini diambil dari acquisition data tadi, ya. Kalau polusinya sangat berbahaya, muncul berbahaya di sini. Kalau beracun mungkin ada di sini munculnya. Ini papan ini menampilkan informasi setelah diinput, ya, oleh operatornya. Itu. Lalu ada curah hujan, ya, mencatat curah hujan seperti ini. Jadi ini yang bentuk digital, ya. Jadi nanti tahu kalau kamu belajar geografi atau IPS mungkin ada mendengar kata-kata curah hujan, ya, apakah tinggi atau rendah di suatu daerah. Nah, ini alatnya. Ini adalah contoh-contoh yang berhubungan dengan komunikasi data acquisition. Lalu yang kedua ada namanya data distribusi atau distribusi data. Mendistribusikan data yang tersedia di komputer pusat, ya, ke sejumlah terminal. Contoh transmisi data barang baru, waktu penerbangan pesawat dan sebagainya nanti. Ini saya contohkan misalnya ketika kita membeli suatu produk, ya, produk. Contoh produknya dari luar kota, kita bisa men-tracking di mana posisi barang-barang itu. Ya, tentunya posisi itu dapat kita tracking dengan kerjasama penyedia jasa pengiriman itu, ya. Jadi kalau pengirimannya tidak punya sistem, ya tidak bisa kita tracking. Seperti ini. Contoh, kita bisa tracking nomor kirimannya berapa, nama layanannya apa. Kita lihat, masuk ke sistemnya, bisa tahu. Oh, statusnya posting locate, lokasinya di sini, tanggal segini, jam segini. Keterangan, ya, ini. Lalu yang kedua, serah terima dan seterusnya. Sampailah ke produk itu, sampai ke tangan yang si pembeli, ya. Ini dia, dapat di tracking. Itu salah satu contoh distribusi data, ya. Ini. Lalu yang berikutnya adalah real time. Ragam komunikasi data yang real time. Pemakai hanya diizinkan untuk menginput perintah dan data akan diolah oleh komputer. Contohnya ATM. Ketika kita datang ke ATM, ya, kita masukkan ATM, masukkan kode PIN. Apa yang kita mau lakukan di sana? Langsung diproses oleh komputer ATM ini. Kalau kita ingin melihat saldo, ya dia akan menampilkan saldo. Dia tidak menunggu lagi. Dia tidak akan memberi pesan, saldo Anda akan diproses 2 jam lagi. Tidak, dia langsung di sini diproses. Begitu juga ketika kita mau ngambil uang. Masukkan PIN, ya, pilih di menunya penarikan tunai misalnya. Kita masukkan misalnya 100.000, ya, beberapa saat, beberapa detik langsung diproses, langsung uangnya keluar. Jadi jangan kamu tinggal. Jadi dia tidak prosesnya real time, dia tidak akan menunggu. Dia tidak akan menunggu 1 jam lagi, kecuali mungkin ketika ada sistemnya error di sini. Jadi seperti itu namanya real time. Waktu itu kita minta, waktu itu diproses. Itu real time, ya, komunikasi data, ragam komunikasi data yang real time. Oke, berikutnya adalah model atau tipe ragam komunikasi data store dan retrieve atau simpan dan ambil.
Sistem ini dipakai untuk menyimpan informasi di dalam komputer melalui terminal. Salah satu penerapannya adalah view data dalam bentuk tabel-tabel. Ya, contoh tabel seperti ini. Jadi mungkin masa COVID ini seperti ini. Jadi dapat tahu di input datanya langsung ditampilkan, ya, di mana ada kasus-kasus COVID dan misalnya. Lalu ada namanya time sharing. Model ini memungkinkan pemakai memasukkan sendiri program dan data ke dalam komputer website melalui terminal dan diolah oleh sistem. Setelah diolah, kemudian hasilnya langsung bisa ditranslasikan ke pemakai melalui monitor atau di print. Contohnya adalah sistem informasi akademik, atau kalau di sekolah SMK atau SMA namanya e-raport. Ya. Jadi ketika kamu sekolah, ada ulangan, ada ujian, ada meet atau apa, data itu dikumpulkan dalam sebuah sistem. Nanti setelah diolah akan menjadi sebuah rapor, ya. Nah, seperti ini. Nanti bisa di print, ya. Nah, itu namanya time sharing. Oke, lanjut. Ada namanya remote job entry. Program disimpan di komputer pusat. Pada penerapan data yang diolah harus menunggu giliran. Hasilnya tidak bisa langsung dinikmati dengan segera. Contohnya biro pelayanan komputer. Saya contohkan yang lain, misalnya ketika kita melakukan rekaman ektp, melakukan ektp, data kita dimasukkan ke sistem, ya, dipoto atau di scan. Tidak semerta-merta data ektp kita itu jadi di sini. Ya, data kita itu diolah dulu di komputer pusat, nanti sampai waktunya baru diproses, barulah bisa dicetak, maka akan jadilah sebuah KTP yang disebut dengan ektp, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah aplikasi atau penerapan komunikasi data ini seperti apa dalam kehidupan kita. Yang pertama ada namanya email. Nah, ini sudah barang tentu hampir semua orang punya email, ya. Jadi jangan tak tahu, handphone yang kita pakai itu pasti di dalamnya ada akun email, handphone Android, ya, atau yang smartphone. Oke, email, mungkin kamu tidak asing lagi dengan logo ini, ya. Yang berikutnya adalah ATM, Automatic Teller Machine, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini adalah salah satu bentuk penerapan komunikasi data. Tentunya komunikasi data yang terjadi di sini adalah komunikasi yang bersifat finansial atau keuangan. Lalu ada namanya kartu kredit. Ya, di kartu kredit juga bisa terjadi komunikasi data, ya, untuk pembelian, ya, pembayaran. Tentunya ini yang bersifat finansial juga. Ini, ya. Lalu ada namanya hotel reservation atau layanan hotel. Mungkin kalau kita masuk ke hotel, ketika kita mau pesan kamar atau menyewa kamar, jadi seorang petugas hotel dia tidak perlu lagi mengecek hotel satu persatu apakah ada orang atau tidak. Dia cukup melihat sistem, apakah kamarnya kosong atau tidak, ada diskon atau tidak. Jadi dia tidak perlu buka catatan-catatan, cukup melihat ini, ya, harganya sudah ada, berapa persen diskonnya kalau ada, seperti ini. Jadi ini salah satu bentuk penerapan komunikasi data. Tentunya komunikasi data di sini bersifat transaksional, ya, ada transaksi. Lalu ada namanya ATCS, Automatic Traffic Control System. Nah, ini seperti ini. Ini mereka menerapkan komunikasi data, yang mungkin dalam bentuk video atau gambar. Ini informasi yang penting ini akan didistribusikan nanti ke media atau apa, supaya nanti pengguna jalannya ini bisa memilih-milih jalan mana yang bisa dilewati, atau ada kecelakaan atau apa, macet atau apa. Biasanya ini berita-berita tentang ini ketika ada musim-musim lebaran, ya, musim mudik, musim Imlek mungkin, ya. Nah, jadi nanti petugas-petugas ini bisa memberi informasi kepada masyarakat atau ke media yang membutuhkan ini. Oke, itu penerapannya. Berikutnya ada namanya Airline Seat Reservation System, atau yang berhubungan dengan pemesanan tiket, ya, pesawat. Ya, mungkin kalau kamu buka di internet itu banyak, ya. Contoh kita mau dari Batam mau ke Denpasar, pilih penumpangnya berapa orang, tanggal perginya,
ya, tanggal pulangnya kalau perlu, kelas penerbangannya apa, tiketnya fleksibelnya seperti apa, lalu dicari. Setelah kita cari nanti muncullah di sini tampilannya, oh kursi yang tersedia nomor sekian, harganya sekian, di mana transit. Nah itu berapa harganya, berapa jam transit, sampainya jam berapa, bisa dilihat di sistem ini. Itulah kira-kira penerapan komunikasi data. Bahkan sebenarnya masih banyak penerapan yang lain, tapi untuk hari ini cukup sini saja ya. Jadi saya rasa materinya cukup sampai sini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.